So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi apa kabar Samsung S8 di tahun 2022? Apakah masih layak dibeli? Secara harga secondnya itu udah mulai dari 1,7 jutaan aja. Well, selama udah menggunakan HP ini 2 minggu dan berdasarkan request kalian pas kita bahas Samsung S9 kemarin, langsung aja gue mau kasih tahu hal apa yang bikin HP ini masih worth it untuk dibeli, beserta hal apa yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Pas pertama kali gue ngeliat launching Samsung S8 ini, desain layarnya bener-bener groundbreaking karena desainnya punya bezel yang tipis, atas bawahnya proporsional, pinggir kiri kanan dibuat melengkung, pokoknya elegannya dapet banget. Apalagi dalam segi kualitas layar, walaupun HP ini keluar 5 tahun yang lalu, tapi punya resolusi WQHD+ yang tajam banget. Dan untuk panel Super AMOLED dari Samsung rasanya punya karakteristik warna yang vivid, vibrant, pokoknya masih eye-pleasing walaupun mau dipakai zaman sekarang ini. Dan karena gue beli versi yang non-plus, jadi ukuran layar 5,8 inch-nya itu compact banget. Mau nyentuh ke ujung kiri kanan atas tanpa perlu ada extra effort dari jempol kita. Pokoknya semua terjangkau. Dan untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, tapi saran gua harus pakai screen protector karena ya tetap bisa baret. Dan by the way, ada 2 fitur yang keren. Pertama, tersedia always on display buat ngecek jam, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Dan kedua, masih tersedia LED notification. Bodi HP ini tuh gue suka banget dalam segi feels dan desain. Memang kalau kalian lihat di bagian belakang, ini simple banget. Cuman ada heart rate sensor, kamera, fingerprint, dan di bagian bawah ada logo Samsung yang kecil. Tapi karena simple itulah jadi terlihat minimalis yang keren. Makin tambah elegan. Oh ya, untuk pinggir kiri kanan frame-nya juga dibuat melengkung persis di bagian layar, sehingga kalau kalian pegang ini benar-benar nyaman, nggak tajam. Dan yang pasti ini juga ringan, saringan 155 gram aja. Yang mau pegang HP ini seharian menggunakan satu tangan, gak cepet pegel. Oh ya, untuk build quality, bahan materialnya di bagian belakang sudah menggunakan kaca asli dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5 dan frame menggunakan metal asli yang tentu solid. By the way, fitur IP68 dust and water resistant up to 1,5 meter yang bisa bertahan selama 30 menit tentu tersedia, tapi hanya untuk emergency aja. Pokoknya bodinya ini simple, minimalis, dan compact. Walaupun kamera belakang di HP ini cuma punya single kamera aja, yaitu 12 megapiksel wide lens, tidak ada lensa ultra wide, telephoto maupun depth sensor. Tapi ketika gue coba foto-foto di kondisi daylight, ternyata detail yang ditangkap masih tajam, kontrasnya ngangkat, dynamic range-nya ngangkat, highlight masih dapat, dan dalam segi warna memang seperti ciri Samsung dari dulu tuh nggak pernah terlihat natural, tapi somehow buat kalian yang suka foto-foto ataupun langsung upload ke Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya, udah bagus karena nggak perlu pusing-pusing diedit lagi. Warnanya cocok buat orang-orang zaman sekarang kebanyakan. Dan untuk kondisi di low light, memang tidak ada fitur night mode, sangat disayangkan. Tapi karena ada kombinasi OIS plus bukaan cahaya primary lens cuman di f1.7 aja, jadi otomatis detail atau informasi yang ditangkap bisa lebih banyak. Iya, hasil fotonya masih cukup tajam. Noise grain minim banget even ketika udah gua zoom in, kontrasnya masih ngangkat. Walaupun memang dalam segi highlight kurang karena tidak ada fitur night mode, tapi intinya untuk hasil foto di kondisi low light, daylight masih bagus. Untuk perekaman video, HP ini udah support 4K 30fps. Jadi ketika kalian mau record dengan kualitas yang tajam sekaligus stabil, iya, kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian expect. OIS plus EIS bisa berjalan bersamaan untuk menghasilkan video yang stabil di mode tertinggi sekalipun. Walaupun memang terlihat agak wobbly, tapi saran gue kalau kalian ngincer detail yang tajam tanpa ada efek wobbly, turunin aja ke 1080p sekalipun untuk hemat storage juga dan nggak bikin HP cepat panas. Intinya untuk perekaman video masih bagus. Oh ya, untuk perekaman video kamera depan juga support resolusi up to 2K.
Samsung S8 dan S9 mungkin HP yang paling banyak punya opsi unlock sepanjang Samsung S-Series ada. Ya, kalau mau ditotalin fitur unlock secara software maupun hardware itu ada 6 pilihan. Pertama, tentu menggunakan PIN atau angka yang bisa support sampai 8 angka. Ada lagi pattern yang bisa kalian adjust atau pilih sesuai bentuk yang kalian mau. Ketiga, ada password alphabetical. Keempat, tersedia fingerprint dengan penempatan posisi yang aneh tapi performanya ngebut. Kelima, tersedia face unlock di mana muka kita yang jadi password. Memang untuk kelima fitur ini tuh ada lah ya di HP-HP 2 jutaan zaman sekarang. Tapi untuk yang keenam, gue yakin jarang banget kalian temuin di HP-HP zaman sekarang, yaitu iris scanner. Dimana alat atau passwordnya itu adalah mata kita. Ya, jadi untuk unlock HP ini perlu pakai bola mata kita yang sangat convenient, bisa unlock di tempat gelap. Dan bahkan kalau misalkan di tengah zaman pandemi semua orang menggunakan masker, bisa unlock dengan mudah tanpa harus lepas masker. Iris scanner ini benar-benar beda dan gua sangat suka. Oh ya, by the way, HP ini punya heart rate monitor sensor, tapi perlu third party apps untuk jalaninnya. Walaupun ini HP keluaran 5 tahun yang lalu, tapi fitur favorit gue dari HP Samsung masih tersedia, yaitu Samsung DeX. Jadi kalau misalkan kalian bepergian keluar, terus lupa bawa laptop, tenang. HP ini bisa dioperasikan ala-ala laptop. Ya, tinggal beli aja adapter Type-C to HDMI dan colokin ke monitor. Maka kalian bisa mengoperasikan HP layaknya komputer portable. Ya, atau laptop lah ya. Jadi bisa kerjain aplikasi Office, nonton di layar yang besar, bales chat, ataupun main game. Ya, beberapa game juga support. Tapi dengan catatan, kalau misalkan melakukan Samsung DeX itu jangan lama-lama, apalagi menggunakan adapter dongle yang agak murah ya. Itu bikin baterai cepet habis dan HP cepet panas. Kecuali kalian punya docknya DeX, maka ya bisa sambil dipakai seharian. Karena di situ ada built-in fan-nya dan bisa sambil ngecharge. Jadi ya sayang sih karena 5 tahun yang lalu belum support wireless DeX, tapi tetap kepake kok. Untuk sistem charging di HP ini ada 2 opsi. Pertama tentu menggunakan kabel Type-C regular yang support sampai 15 watt. Memang untuk pengisian dayanya ini ya cepat gak cepat dikarenakan baterainya kecil. Jadi untuk menuhin dari angka 5-100% di brick charger 15 watt makan waktu 1 jam 30 menit. Dan kedua, opsi yang hanya kalian bisa temuin di HP flagship untuk sekarang ini, yaitu wireless charging up to 7,5 watt. Yes, jadi kalau misalkan kalian punya wireless charging pad yang support sampai 10 watt atau 15 watt, HP ini bisa ngecharge secara wireless atau tanpa kabel, tinggal ditaruh di atas charging pad langsung ngecharge. Dan untuk menuhin dari angka 5-100% itu makan waktu 2 jam 30 menit lah, penuh kalau misalkan support 10 watt. So guys, itu dia 6 hal yang bikin Samsung S8 masih layak untuk dibeli di tahun 2022. Tapi gue mau kasih tahu 5 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP yang satu ini. Rata-rata memang spoiler dikit ya, ini agak deal breaker. Jadi make sure kalian nonton sampai habis dan jangan lupa like sebanyak-banyak ya sekarang ini. Hal pertama kita bahas dalam segi software. HP ini mentok sampai Android Pie aja dengan tampilan user interface One UI 1.0. Dan untuk security patch pun mentok di 21 April tahun 2021, alias kalau misalkan kalian mau beli sekarang ya udah nggak bisa dapat update apapun karena masa support software update-nya sudah berakhir. Walaupun memang untuk One UI 1.0-nya di HP ini masih nyaman dipakai, masih terlihat dan berasa ringan, easy to use, fitur-fiturnya banyak. Tapi kalau misalkan kalian cari software update yang panjang, rasanya udah nggak cocok. Seperti ciri khas flagship Samsung, HP ini punya 2 opsi chipset. Untuk pasar USA dan China menggunakan Snapdragon 835, sedangkan untuk pasar global lainnya atau market keseluruhan menggunakan prosesor besutan Samsung sendiri yaitu Exynos 8895 dengan sistem fabrikasi 10 nanometer. Dan ketika gue coba AnTuTu benchmark, masih bisa hit di angka 270 ribuan yang mirip kayak HP-HP 2 jutaan zaman sekarang lah ya. Tapi untuk performance in real life gimana bang?
Well, gue coba game yang paling berat yaitu Genshin Impact. Settingan default dapat di low plus 30 fps. Di awal 10 menit, so far experience-nya bagus, lancar. Tapi ketika HP udah mulai panas, maka frame drop-nya berasa sangat sering. Dan buat kalian penasaran, gimana kalau naikin ke settingan medium plus 30 fps bang? Apakah masih bisa? Well, begitu gue selesai pindahin langsung berasa frame drop stutter, pokoknya ini nggak playable sama sekali. Dan ketika gue coba yang lebih enteng kayak Mobile Legends, di settingan semua rata kanan, memang 20 menit masih aman-aman. Dan ketika mulai naik suhunya, terus menggunakan koneksi seluler data, wah, berasalah frame dropnya. Memang gak sesignifikan kayak Genshin Impact karena game ini lebih ringan. Tapi kalau misalkan kalian mau main game yang lebih playable, tinggal beli cooler, maka suhu kalau terjaga, performanya bisa sedikit lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian incer untuk long term, wah, ini prosesor atau chipset sudah ngos-ngosan untuk dipakai di tahun ini dimana game makin berat. Karena sebelumnya gue nggak pernah menggunakan Samsung S8, langsung pakainya S9 sebagai daily driver. Ya otomatis di awal pemakaian gue pikir HP ini sudah menggunakan stereo speaker. Tapi ternyata cuma menggunakan single bottom fading speaker aja. Emang dalam segi tingkat kualitas suara ini masih terdengar cukup keras. Bassnya masih berasa, vocal clarity masih oke. Tapi menurut gue rada mendem. Dan kalau di-compare sama HP-HP zaman sekarang, rasanya udah kurang kencang. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100% mentok. Choose your fighter. Ya, kayak gitu. Oh ya, tapi untungnya port jack 3.5 masih tersedia di HP ini juga. Hal yang bikin gue susah nyari HP Samsung S8 di tahun 2022 ada di bagian layar. Ya, karena panel layar menggunakan Super AMOLED, jadi otomatis seiringnya dipakai bakalan rentan shadow. Oh ya, buat kalian yang belum tahu shadow itu apa, basically ketika panel layar itu tersebut mengeluarkan atau menampilkan gambar yang sama setiap harinya, setiap waktunya, otomatis akan meninggalkan tampilan tersebut tapi berbayang-bayang aja. Ya, nggak bisa dipungkiri lah ya, mau kalian beli yang paling mulus sekalipun, pasti ada shadow yang sedikit tipis, memang agak samar. Kedua, karena ini HP desain layar melengkung, gua selalu nemuin di toko online ujung kiri kanan layarnya tuh pasti retak, jadi agak-agak gimana gitu lah ya. Dan kalau misalkan mau ganti, harga panel Super AMOLED-nya tuh mahal banget, udah setara kayak HP second-nya. Jadi, make sure kalau kalian mau beli HP ini, carilah dengan unit yang terbaik. Karena kalau udah shadow itu harus ditoleransiin dan akan kemungkinan bisa lebih parah lagi. Dan kedua, pasanginlah screen protector. Walaupun nggak mencegah dari retakan, tapi at least mengurangi retakan lebih jauh. Samsung S8 versi non plus punya kapasitas baterai sebesar 3000 mAh yang oke lah, memang terdengar kecil untuk di tahun 2022-2021. Tapi yang bikin parah, karena HP ini udah keluar 5 tahun, otomatis sudah melewati berbagai macam penggunaan. Otomatis battery health-nya turun, termasuk unit yang gue beli cuma punya battery health di 65% aja. Jadi ketika dipakai nonton, scrolling Instagram, menggunakan koneksi WiFi, wah cuma bisa dapat screen on time 3 jam lebih. Dan ketika gue coba menggunakan main game full Mobile Legends intens menggunakan koneksi WiFi, cuma bisa dapat 1 jam 45 menit sampai mentok-mentok di 2 jam udah habis. Jadi sehari mesti ngecharge 3 kali udah kayak minum obat. Ya pokoknya intinya kapasitas baterai HP ini enggak banget, gak reliable, harus banget bawa powerbank kemana-mana. Samsung S8 dan powerbank udah kayak bestie selamanya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal, apa kabar Samsung S8? Apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2022?
Well, walaupun harganya sudah menggiurkan di 1,7-an starting price-nya, tapi gue tidak merekomendasikan. Memang 6 kelebihan tadi itu sangat bagus, tapi 5 kekurangan tadi itu sangat deal breaker. Dan rasanya kalau kalian nyari atau mau beli HP ini minimal cuma dipakai setahun aja, udah nggak banget. Tapi kalau misalkan kalian user Samsung S8 berasa masih betah, ya silakan aja. Gue hanya menyaranin buat kalian yang mau beli, langsung aja mending ke S9 karena masih lebih reliable. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.